Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Kita kali ini bakal jadi video singkat mengenai QGIS QGIS awalan aja gitu. Nggak akan begitu banyak penjelasan, lebih ke lihat tarah ya bakal jadi gimana. Harapannya bisa cepat video ini. Jadi pertama buka QGIS-nya dulu. Wah, katanya gagal. Close. Pythonnya nggak mau. Kita new project. Yang tadi berarti error library aja di aku, harusnya di teman-teman aman. Ini project kosongannya polosan semua. Di sini bisa teman-teman lihat ada layers bagian kiri bawah, terus atasnya ada browser, atasnya ada toolbar, tengahnya ini ada canvas main ya, peta utama kita. Di bawah ini ada sedikit log, ini bisa di close aja, log message. Nah, jadi untuk menampilkan data di sini, untuk menambahkan layer dari data yang ada, kita bisa melalui satu di antara dua cara, yaitu yang pertama di sini bisa add layer, berarti ini ada beberapa pilihan layer. Umumnya data-data yang dari RBI itu, kalau misalnya kita download di Tanah Air Indonesia, itu bentuknya vector layer. Terus juga kalau misalnya teman-teman downloadnya yang DEM, data digital elevation model, itu berupa raster. Jadi di sini bakal aku coba download dulu si datanya ya. Sini aku download dari Tanah Air, semoga udah buka webnya. Kemarin soalnya sempet di maintenance. Nah, ini udah bisa dibuka. Ini pilih yang peta RBI format SAP per wilayah. Untuk download dari sini teman-teman harus punya, kan nggak bisa ya, harus punya akun dulu. Selain dari situ kita bisa download juga, download RBI, cari aja Indonesia, nanti dia biasanya ada dari ini Indonesia Geospasial, bisa kita cari sini. Download per provinsi, di sini ada pilihan provinsinya. Di sini aku bakal pilih Jawa Barat di sini. Ya, di sini aku bakal pilih kota Bandung. Dan download datanya. Selain itu, sambil ini nunggu, aku bakal download juga data DEM Indonesia ya. Ini mestinya DEMNAS juga bisa dibuka ya kalau misalnya. Nah, ya masih belum bisa dibuka Tanah Air Indonesia, jadi aku download yang dari mana ya. Kalau misalnya dari sini biasa gak mau, kalau mosaik kita coba lihat ya, mau data mosaik ini biasanya berat deh yang kena se-Indonesia 3 GB. Ya udah, kita pakai data yang tadi aja cukup. Data ini aja mestinya udah selesai di download ya, ketaban error. Kita buka dan kita ekstrak dari error ini. Di sini azan ya, jadi kita pelan-pelan aja sambil. Sini aku bikin dulu folder baru, aku kasih nama data Bandung kali ya, data Bandung. Ini aku ekstrak tuh data Bandung, aku ekstrak di sini. Oke, ini udah ekstrak, udah ada. Aku bisa ke sini, dan ini aku bakal drag and drop data yang bakal aku masukin di sini, yaitu data area, data area sama data si sungai, aliran sungai. Jadi pertama, untuk supaya lebih enak ya di sini, bakal aku sambil ya, aku import dulu XYZ tiles. Jadi kalau teman-teman belum ada sebanyak ini, bisa dong pasang aja yang OpenStreetMap, kalau misalnya bawahnya udah ada. Kemudian sini aku pilih sungai.
datanya. Ini aku pilih warna yang cukup merepresentasikan sungai, yaitu warna biru. Pilih biru yang agak ini, yang biru. Oke, terus tebalnya ini aku tambahin supaya cukup kelihatan 0,5. Ya, aku okein dan kelihatan ya, daripada sebelumnya warna coklat, warna biru ini bisa lebih nampak di basis peta yang ada, peta dasar yang ada, base map yang ada. Nah, selanjutnya aku import juga data administrasi yang area. Di sini aku bakal coba lewat sini ya, add layernya, vector layer. Terus ini ketiga, cari di sini aku ada di download. Terus di data Bandung, kota Bandung, administrasi area, administrasi desa ya. Di sini ada. Ini yang SAP. Di situ di add aja. Setelah itu nampil di sini. Bisa kita lihat luasan areanya di sini. Nah, karena di layer ini dari atas ke bawah yang ditampilin, sehingga data sungai tadi tertumpuk. Jadi kita tarik aja ke atas, lihat ya, ada di atasnya. Ini desa ini kan warnanya masih hijau doang ya. Ini bisa kita ubah, double klik atau klik kanan lalu properties. Di sini tuh bisa ya, kanan properties, atau di double klik lalu kita bisa pilih simbologinya itu categorized. Jadi dikategoriin. Kategori ini berdasarkan apa? Di sini ada value. Nah, ini value ini cukup beragam, banyak sih. Apa ya? Sebutlah kategorinya. Jadi di sini bakal kita lihat dulu, sambil kita lihat data ini tuh ada apa aja sih gitu ya. Di sini. Tadi di sini kita lihat si attributable. Di sini kelihatan bahwa di kolom-kolom yang ada ini tuh apa aja gitu sih nilai-nilai dari tiap luasan areanya gitu ya, si luasan areanya. Ini bakal aku pilih WAD MKK berdasarkan apakah dia kota Bandung atau Bandung aja gitu. Sehingga di sini aku klik kanan lagi properties, atau bisa di double tap, double klik. Kita pilih value-nya berarti WAD MKK, dan di sini si color ramp-nya random color ramp ya. Jadi color ramp tuh kurang lebih kayak si susunan warnanya gitu ya. Ini kita bisa pilih warnanya mau kayak gimana. Ini aku pilih aja yang gak ada biru-birunya. Ini ya, aku pilih yang orange red, dan di sini aku classify dan muncul ada Bandung, Cimahi, Bandung Barat sama Kota Bandung. Setelah itu bisa di okein aja. Nah, di sini nampil bahwa ternyata semuanya itu merupakan Kota Bandung yang kita punya. Nah, si data lainnya di sini nggak ada luasan areanya, berarti ya udah Bandung aja gitu. Nah, klasifikasi kayak gini kan nggak cukup mengklasifikasikan berdasarkan di sini ya desa ya. Ini garis-garis ini mestinya berdasarkan desa. Jadi ini bisa kita klasifikasiin dalam bentuk lain. Di sini bisa kita pilih berarti nama desa. Nama desa ini bisa dicek lagi di tadi kita punya attributable. Nah, ini nama BJ ya, yang nama desa tuh. Ini jadi kita bisa klasifikasiin dia berdasarkan nama BJ. Di sini classify. The classifier was changed, should be deleted before yes. Nah, lihat ya, ketika kita apply warnanya berubah gitu, bervariasi. Nah, setelah itu ini kan cukup mengganggu ya si garis-garisnya. Ini bisa kita atur kembali di sini ya, karena ini kita punya banyak si klasifikasinya. Kalau misalnya ngilangin satu-satu si outline dia punya ya,
itu bakal agak ribet nih. Di sini ada fill. Bisa lepas dulu nggak ya? Gak ada video. Hah? Mau ngomong? Gue pengen pakai ini. Boleh. Lepas dulu ya. Belum. Bisa nggak? Bisa. Oke, kita lanjut. Tadi ada salonan dulu, hair dryer. Kita lanjut aja. Nih si outline-nya bisa. Aku kurang tahu ya kalau di Cubase ngilangin outline gimana, cuman ya berarti di sini kita ganti aja. Kita coba proses. Jadi dari yang tadinya gini, aku misalnya mau ngilangin garis-garis ini, bisa aku proses sih vektor dia punya. Nah, ini nggak mau. Hanya karena tadi si Pythonnya nggak jalan, vektor aku nggak mau dibuka. Berarti ya udah, kita lanjut dulu aja. Ini mestinya muncul pilihan waktu vektor ini kita hover. Ya di sini kita coba cek lagi. Karena kita cari, ya nggak ada yang bisa, belum tahu langsungnya gimana. Buat tadi ngilangin dia punya outline, jadi ya udah, kita pakai begini adanya aja, teman-teman. Ya, kita buka lagi. Ini aku bakal coba lihat dia punya pengklasifikasian berdasarkan kecamatan atau enggak. Ini MKC agaknya ya, ini kecamatan ya, berarti supaya lebih enak, supaya enggak begitu banyak partisi. Nah, ini kita coba-coba juga, nggak ada tujuan khusus, jadi ya aku klasifikasiin berdasarkan kecamatan. Buat MKC classify, yes, bahkan lebih sedikit ya si partisinya nih, sama aja ya. Oke, gak apa-apa berarti. Oke aja. Ini sebenarnya petanya kurang bagus ya, karena tumpuk-tumpukan gini. Bagusnya pakai dem. Jadi kalau misalnya teman-teman udah bisa download dem, ya bisa dimasukin data si demnya. Gitu. Jadi di sini cukup kayak gini aja. Selanjutnya ya, kita lanjut ke bagian layouting. Di sini kita bikin new print layout, kasih nama apa aja. Di sini buat nanti kita ekspor si hasilnya, sehingga gak cuma sebatas peta biasa aja. Ini kita add item. Di sini bisa ada banyak pilihan untuk nambahin peta yang kita punya. Bisa add map, terus tarik, mau seluas apa bebas. Ini sebelah kanan aku cuma mau nambahin data legenda sama judul, jadi ini kita ambil area besar aja. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ini move item content buat nge-zoom in, zoom out atau hal lainnya. Atau enggak, ini teman-teman bisa ganti si scale nih, bisa diganti ke 100.000. Nah, situ kita geser sampai ya sesuai keinginan, pas di tengah. Habis itu dirasa cukup, kita lanjut ke nambahin hal lain. Di sini aku mau nambahin legenda di bawah sini. Nah, lihat legendanya sangat banyak dan ya kurang bagus gitu ya untuk langsung ditaruh gitu, karena kebesaran kebanyakan datanya. Ini resize to fit kontennya bisa dimatiin.
sehingga ini kita bisa atur geser-geser ininya. Sama ini kita bisa matiin juga sih auto update nya, sehingga si ini bisa kita hilangin gitu dari sini. Kita scroll ke bawah, minus buat ngilangin. Ini cukup banyak. Ini mestinya bisa kita atur si ininya berdasarkan ya, dibagi ke beberapa kolom itu ya mestinya. Nah, aku kurang tahu di QGIS kayak gimana caranya. Nah ini ya ternyata start bukan, ini bukan ya, itu bisa diatur-atur aja ya. Aku belum tahu juga gimana biar dia tabel apa ya, kolomnya lebih dari satu, tapi di sini ya dirasa cukup. Jadi ntar masih penasaran, kita coba cari spacing, position, WMS, simbol, kolom nggak sih mesti. Nah ini kolomnya ini bisa kita tambah. Mau cabut dap ya. Nah dengan gini kita tarik ke pinggir dan ya kebagi gitu. Dengan gini kan kita bisa masukin dia di sini. Kita taruh aja gini, ini bisa kita kecilin. Nah habis ini bisa kita tambah di atas sama di bawah hal lain itu. Di sini aku mau tambah scale bar atau si batang skala. Nah ini kan bawaannya kayak gini, ini bisa kita atur si scale barnya. Scale bar ini bisa ditambah sebelah kanannya, ini cuma 2 gitu. Jadi kalau di 0 dia cuma garis 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Ini bisa diatur aja kayak gitu. Bisa diatur-atur, terus juga bentukannya bisa diatur, single box bisa ganti double box sama yang lain, sesuaiin aja sama keinginan. Ini kita taruh pas tengah, terus misalnya mau ditambah 1 scale bar lagi buat pause dulu. Lanjut dulu aja. Kata gue pause dulu. Oke, kita lanjut. Tadi habis mobilisasi pindah tempat. Ada orang Ini masih jalan nggak? Mestinya masih ya rekamannya. Kita lanjut. Ini udah jadi 2 kolom, udah lebih enak buat dilihat. Ini bisa kita geser-geser. Nah ini namanya kan aneh ya. Terus juga ini si administrasi ini nggak bagus. Tulisan administrasi ini bisa kita hilangin. Si tulisan ininya ya, kita buat hidden. Ya, terus ini si sungai LN ya. Ini kita ganti nama jadi sungai aja. udah pilih aja. Udah keluar banget tadi sebenarnya. Emang lebih bagus. Terus ini si merah yang sebenarnya kurang bagus ya, dengan begitu banyak legenda warnanya mirip-mirip, jadi sebenarnya sedikit sulit untuk dilihat. Tapi untuk contoh ini ya bisa disesuaikan aja. Ini ringkas saja, singkat. Iya, cuman runningnya berhari-hari karena Kita sekali ini bisa kita taruh atas ataupun ditaruh bawah. Ini aku di sini taruh bawah. Terus aku tambahin si yang namanya scale bar tadi ya. Tadi kan tambah scale bar. Nah scale bar yang ini aku mau ngasih nama rignya doang, mau ngasih si perbandingan ya 1 banding berapanya gitu. tadi gua resolusi 25 juga kan. Aku ganti, ini terlalu panjang sih kalau belakangnya. Aku mainin aja. Terus sungainya Terus si resolusinya ininya nah kata tuh belum kelar. Ya belum kelar karena itu. ini udah Berapa lama tuh meter, sama kata? Lama aja. 1 banding segini. Ini aku Kan udah tahan taruh dari udah kan? Lo mandi. cukup di sini. Udah. Dia pengen gue tidur cuma kan lo mandi. Pengen gue tidur ini kalau ini. Nah, habis itu kita bisa tambahin judul dan hal-hal lainnya gitu, disesuaikan aja sama kebutuhan. Nah, kita tambah panah utara. Ini mana? Ini bisa kita pilih mau yang mana Sana aja bentukannya. Ini arrow jadinya apa? dengan cara ganti Gue tuh di sini ya. takut makan. Bisa kita pilih yang lain, misalnya yang ini atau yang ini. Nah, Gue makan 2 kali.
kayak gini, Tapi kuah. atau pilih aja yang lain yang lebih teman-teman suka. Mie goreng gua di Sebutlah yang ini, terus fill color supaya kelihatan hitam kayak gini. Ini bisa kayak gini, bisa taruh sini, bisa taruh luar, bisa disesuaikan aja. Terus bisa kita kasih tadi judul. Di sini kita add item, add text, bisa bentuknya HTML, bisa juga pada teks biasa kayak marker bla bla bla. Nah, dynamic text bukan label. Nah, label ini bisa kita taruh di sini, terus kita kasih nama. Kita ganti jadi peta sungai gitu misalnya. Ini bisa kita ubah si fontnya. Misal kita perbesar kayak gitu. Nih, debitnya masukin debit observasi aja dulu. Kayak gini, terus ininya bisa kita bikin Tapi bold. lo tau nggak error kenapa? Yang paling Kan kalau di gambar yang aslinya lain misalnya anjuran ini, di sini. atau ya sesuaiin aja sama font yang disuka. Enggak, ini debit. Sebutlah yang ini ya. Sama curah hujan. Terus ini bisa kita taruh di center di tengah. Gua naruh di sini. Peta sungai. Pertemuan Ini dari misal mau diganti ini ke kan. sungai Kota Gua Bandung naruh di sini di rumah makan. kayak gitu. Tapi Terus di sini kita bisa kasih keterangan ini di sini. si Banjirnya di sini. ini kita seginiin aja, kita copy paste, kita bikin keterangan mengenai si proyeksinya. Misal di sini projection titik 2 WGS 4 misal kayak gini ya. Harusnya segini banjir aja. Segini. Ini bisa kita ganti font nih, Karena pilih yang ini kita ganti tipisan dikit asli sama medium. resolusinya masih kacau. Ini sini sebenarnya ini kurang bagus ya, cuman kita bikin aja. Resolusi Juga sih skalanya bisa kita taruh di sini. kan gua pakai 25. Soalnya katanya per sungai segi di ini sungai lebih dari Gesernya 9,8. kita ganti si font-fontnya itu, Makanya display itu yang gantinya cross section itu jadi ini font personal kita bikin di di cross angka section begitu maksudnya biar 15. dilekukkan gitu lagi resolusinya itu yang diganti-ganti maksudnya Kita taruh makanya di jadi gue bilang sini. belum aja wisata jadi cross section itu iya. ini disesuaikan Beres, aja bos. letaknya. bungkus Sini makan sini. berarti bungkus aja Kirim yang kita taruh geser misal di sini ya, nggak apa-apa gak rapi, Iya. kita bikin aja. Ini ganti jadi skala, kita taruh sini, bisa kita geser alignmentnya misal jadi di kanan. Nah, skala misal aja ya, skala kita taruh, gambarnya kita angkat, sejajarin, atur seperti itu ayo gimana cak itu asisten dulu yang nggak kamden ya. untuk Untuk si map bisa QGIS di pos nggak bisa. coba pos ya mereka udah ngajarin lu pada kan Ntar takut kepencet. Oke, jadi ada sedikit bahas kulap prodi ya. Ini bisa dirapi-rapi aja lah ya, sesuaiin sama keinginan. Ini tengah-tengahin gitunya. Nah, terus juga bisa dirapi-rapi dengan nambahin si dia punya arrow. Misal kita bikin melintang dari sini ke sini, arrow. Sebutlah ini lurus ya, anggap aja ini lurus. Diklik ujung lagi. Kalau udah klik kanan, habis itu si dia arrow-nya ke non. Sini kita sesuaiin geser. Nah, habis ini kita bisa bikin lagi arrow, add arrow lagi, buat garis-garis saja biar lebih rapi. Oke gitu, terusnya di non, terus ini bisa ditambah lagi. Ini kan tadi gini doang ya, ini kita bisa kasih title legenda misalnya kayak gitu. Terus ini kita bisa tambah arrow lagi buat garis. Kita bikin dari sini ke sini
klik kanan, non, dan seterusnya sesuai keinginan. Nah ini juga si peta, dia punya peta ini bisa kita atur untuk punya grid atau garis-garis koordinat gitu. Ini bisa kita tambah, modify grid, ini ya disesuaikan besarannya, intervalnya berapa, kayak gitu. Yang bisa segini terlalu ini bisa diatur 10.000 seperti itu. Kalau misalnya terlalu gede berarti di 5.000. Idealnya tuh ada yang bilang ya di angka skala ini bagi 20 gitu. Ini aku ambil 5.000 aja. Ini line style bisa ditipisin kalau misalnya ketebalan kayak gitu. Terus ini kita bisa tambah si tulisannya, terus bisa kita tambah frame di sini, misal line border aja buat ujung pinggirannya. Terus ini bisa kita tambah si teksnya. Ada di grid, modify grid, rental blend, ada di mana? Appearance, frame. Nah ini sininya. Nah draw koordinat. Nah koordinatnya ini muncul. Koordinatnya format apa? Boleh disesuaikan aja. Terus fontnya bisa diatur. Terus letaknya, misal yang kiri nggak mau panjang gini, nih bisa kita atur. Si horizontal ini ganti jadi vertical ascending. Terus yang rightnya dia bisa jadi descending supaya ya mengotak gitu ya, ngelilingin si bordernya. Terus precisionnya bisa kita nolin kalau misalnya mau ini berubah si dia punya panjang angka. Terus ini kan map units, ini bisa kita ganti fit segment width. Nah ini kan masih ini ya, masih angkanya masih jelek, ini bisa di mana ya gantinya, aku juga kurang tahu. Ya disesuaikan aja gitu ya, atur-atur seperti itu. Sebutlah ini udah oke. Ini kan angkanya sebenarnya ngaco ya si angka ini. Ya udah gak apa-apa, anggap aja udah aman. Setelah itu misalnya ini dirasa udah cukup, nah geser-geser sampai masuk semua, udah aman, sebut. Setelah aman bisa kita simpan, Ctrl S misalnya mau simpan si layarnya, apa sih, bukan layer, si template-nya. Atau bisa langsung kalau misalnya mau dijadiin peta sebagai PNG gambar, nih bisa export as image. Nah ini karena tadi aku ada error import library, ini aku pakai Linux jadi ya tadi kan ada error, jadi ya ada beberapa fungsi yang gak jalan, tapi mestinya ini aman aja. Ini tadi nama, terus mau formatnya apa, taruh mau dimanapun, sebutlah aku mau di home, download, terus data Bandung. Nah misal aku mau taruh sini, save. Ini bisa disesuaikan kedetilan gambarnya, misalnya angka 500, save. Disitu tunggu sampai prosesnya selesai. Ya loading, kelihatan masih muter-muter, ditunggu aja. Ya, successfully download export, berhasil nge-export. Kita lihat hasilnya sini ya, kurang lebih sesuai gitu ya, udah cukup aman seperti itu. Nah selanjutnya di samping tadi layout, ini layoutnya bisa di save, nggak di save juga bisa. Nah aku close aja. Nah ini kan datanya kalau sesuai arahan yang tugas itu tuh, selain yang tadi hasilnya si PNG itu, kita harus juga nyimpen atau nyantumin si data yang kita punya gitu. Nah kebetulan ini gak diubah-ubah, gak di-klip atau diproses lainnya, jadi ini mestinya aman aja. Tinggal masukin yang ininya, si file sungainya ini. Tapi kalau misalnya udah di-klip atau di apa, terus juga misal mau di tempatnya di folder yang sama kayak si tadi hasil ekspor gambar, nih kita bisa ekspor si layer ini, si sungai ini, klik kanan export, terus bisa save fitur S atau save layer definition. Nah, kalau misalnya mau sebagai SHP lagi bisa pilih yang ini, terus file name nya misal Sungai Bandung gitu.
kita titik 3, jangan lupa kita pilih mau ditaruh di mana. Ini aku pilih di download data Bandung, aku mau taruh di sini ya, download data Bandung. Nah, aku mau taruh di sini, aku kasih nama sungai. Oke, terus habis itu save. Ini nggak usah, kalau bisa di checklist nanti dia bakal nambah ketika kita okein tuh, jadi nambah lagi. Bisa kita remove. Terus juga yang tadi si layer administrasinya ini bisa kita save juga, di export. Nah, kalau misalnya mau tetap sama kayak yang apa kita simpennya itu sebagai tadi layer gitu. Kalau misalnya mau ke save si properti warna yang ada. Bang Fatah, sehat bang? Lagi pada ini beli makan nasi goreng. Siapa? Fahan dan Alek. Terus ini aku kasih nama aja layer apa ya, layer ini administrasi atau batas desa. Terus save, dan apa ini John? Ini kiwis bang, aku iseng-iseng aja. Nah, kita bisa layer, kita bisa cek lagi benar atau enggak, bisa di ekspor bisa diimport kembali apa yang kita ekspor. Masuk download data Bandung. Nah, tadi kan batas desa KLR ya. Nah, kalau ini kita open, kita add data source-nya nggak benar, jadi ya bagusnya tadi nggak sebagai KLR kita nyimpennya, tapi bagusnya sebagai ya udah sebagai si ini aja biar aman, sebagai si sreshape file gitu, si SHP. Kita taruh di sini, kita kasih nama batas desa, save, terus di oke. Nah, nambah ya, walaupun tadi ininya jadi datanya ya hilang itu si properti simbologi yang udah kita atur. Begitu kurang lebihnya. Berarti kalau udah data-datanya udah ada. Terus juga jangan lupa sih yang layout tadi mestinya bisa di save juga. Tadi aku save ya. Nah, ini yang ininya bisa kita save juga. Kita taruh di sini misalnya layout gitu. Nah, kalau misalnya udah ini bisa kita close, ini bisa di save juga kalau misalnya mau si projectnya. Ini kita close juga, kita buka, cek di folder kita gitu. Kita cek data Bandung dan ini semua ada ya yang tadi kita ekspor. Nah, ini harusnya udah memuat hal tadi. Ini bisa langsung kita kompres aja, kompres kayak biasa, misal nim tugas praktikum modul 4 gitu ya, terus di create dan selesai gitu, tinggal di upload gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Makasih, dadah.